Ingat ya, ketika Anda akan presentasikan produk Anda kepada calon klien, ya jangan langsung to the point. Hindari berkata-kata langsung, saya datang kemari ingin menawarkan satu produk ini Pak, menawarkan satu produk ini Bu. Hindari hal seperti itu, karena kekuatan negosiasi orang-orang kita itu selalu membutuhkan pencairan, ya pencairan suasana. Jadi orang tuh ketika didatangi orang baru, ya Anda pun mungkin akan berlaku hal yang sama. Ketika Anda didatangi orang baru, pasti ini siapa sih, tiba-tiba sok akrab, sok kenal. Nah, itu juga berlaku bagi orang-orang calon klien, calon buyer di luar sana. Maka Anda jangan langsung ke pokok utama untuk menjual satu produk. Negosiasi itu adalah Anda samakan dulu, ya samakan dulu frekuensinya. Jika dia seorang pedagang, Anda bisa bantuin dagangannya untuk beres-beres, misalnya kenalan, ya ajak ngobrol dulu. Hal-hal yang sama Anda samakan frekuensinya. Jika calon klien Anda suka bola, ya ajak dulu ngobrol tentang bola. Nah, itu jangan terlalu lama juga, paling tidak 5, 10, 15 menit paling lama. Setelah itu, setelah terjalin ya kenyamanan ya, nah Anda baru boleh membuka obrolan tentang eh, menjual sebuah produk. Jadi langkah awalnya bukan begitu datang langsung tawari produk, Anda pasti akan mengalami penolakan, reject. Anda pasti ditolak, enggak saya lagi sibuk, enggak saya lagi banyak kerjaan. Nah, tapi berbeda jika Anda datang, ya ajak ngobrol dulu, ya seperti itu negosiasinya, ya. Oke, kemudian kadang-kadang juga berceritanya juga, kadang ketika cerita tuh Anda tidak aktif ya. Yang bagus tuh kan eh, ya jangan juga mendominasi pembicaraan. Anda harus ada eh, apa namanya, timbal balik. Nah, istilahnya TikTok ya, bukan TikTok itu ya yang joget-joget ya. Ada timbal balik ya, tapi paling bagus juga Anda 80% mendengarkan ya, jangan terlalu menguasai pembicaraan. Karena ketika Anda menguasai pembicaraan, orang tuh akan ngapa sih nih orang, kan seperti itu ya. Nah, ketika Anda menjelaskan pun Anda harus antusias ya. Jangan sampai meskipun Anda telah menemukan penolakan demi penolakan demi penolakan ya, ketika Anda mengalami penolakan demi penolakan demi penolakan, kemudian Anda bertemu calon klien baru, ya ternyata dia adalah calon prospek bagus Anda, tapi Andanya memble karena energi negatif Anda sebelum-sebelumnya itu Anda bawa kepada calon buyer baru, itu akhirnya orang itu tersebut tidak terjadi closing. Maka penting ya untuk Anda tetap antusias di setiap pertemuan orang-orang baru ya. Jangan bawa energi negatif Anda karena ditolak satu orang, kemudian Anda bawa ke orang kedua, orang baru. Jangan seperti itu ya. Kemudian untuk menjelaskan sebuah produk itu, hindari menjual fitur. Hadirkanlah benefit. Benefit dengan fitur itu lain. Misalnya kalau Anda jual handphone, itu cerita fitur tuh ya Anda ceritakan tentang layar lebarnya, tentang kekuatan kameranya, itu cerita tentang fitur. Tapi jika cerita tentang benefit, itu Anda sentuh sisi emosinya. Bayangkan Pak, ketika Bapak membeli produk ini, gitu ya, misalnya contoh ya, ketika Anda membeli produk ini, betapa Anda terlihat elegan karena kameranya begitu bagus, ya itu cerita benefit. Orang tuh suka ya. Jadi pengaplikasian terhadap hidupnya, dibanding cerita fitur itu orang lebih suka cerita tentang benefit. Bawa itu ke calon prospek Anda. Kemudian kuasai ya teknik menangani keberatan atau handling objection. Kuasai, ini penting ya. Karena semua penjualan itu nyaris pasti ada penolakan. Nah, jika Anda ditolak, ya itu bukan masalah besar sebetulnya. Karena sebetulnya orang itu ya bukannya dia tidak bagaimana ya. Orang akan membeli itu karena dia mengalami banyak sekali kegagalan saat membeli. Ya orang pasti ketika ketemu seorang sales dia akan menolak. Kenapa? Karena nggak mau lagi seperti yang sudah-sudah dia ditipu oleh orang-orang. Nah, orang tuh lebih butuh kepercayaan, makanya dia menolak. Untuk itu, Anda harus kuasai teknik menghandle keberatan, handling objection. Anda harus kuasai bagaimana caranya menangani keberatan ketika Anda mendapati penolakan saat Anda menjual produk, ya. Kuasai, ya. Anda harus banyak ya seni di dalam menangani keberatan. Baik, selanjutnya ya,
Anda menjual bukanlah sebagai seorang trainer, ya. Jangan juga Anda ketika jualan, Anda tuh terlalu banyak bicara seperti seorang trainer yang sedang ngajar di depan kelas. Ya, sales itu jualan, bukan ngajarin. Ya, ingat ya, itu berbeda antara sales dengan trainer. Ya, sales itu jual. Fokus ke jual, bukan fokus ke cerita. Ya, menjualnya dengan cerita, tapi bukan seperti seorang trainer yang ngajarin mahasiswanya di depan kelas. Bukan seperti itu ya. Anda fokus sales ya. Ini materi saya di tempat dulu ya ketika saya ngajar di multi level ya, tapi saya bukan background dari multi level marketing ya. Oke, kita lanjut. Nah, motivasi yang paling tinggi ketika Anda akan menjalankan sebuah pekerjaan adalah ya Anda harus timbulkan hasrat dari dalam diri Anda sendiri. Jadi penting juga mendengarkan motivasi dari orang, tapi jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya. Jangan terlalu ditelan dan diterima begitu saja, karena tidak semua kata-kata motivasi juga bagus ya, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Karena yang paling penting itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri Anda. Anda harus bisa punya power bank sendiri dan Anda harus menjaga itu gitu. Bagaimana caranya? Ya Anda harus fokus ke mimpi Anda. Ya, fokus mimpi Anda. Anda mau ngapain? Kenapa Anda harus kerjakan ini setiap hari? Kenapa Anda harus menjalankan pekerjaan ini? Ya, cari alasan, banyak alasan supaya Anda tetap bisa stabil ya motivasinya. Ketika Anda mengalami penolakan, itu sudah otomatis pasti Anda akan ngedown. Makanya jika Anda tidak memiliki motivasi dari dalam diri, ya jatuhnya Anda pasti akan mental block. Ya, mental block itu Anda sudah tidak ada lagi hasrat untuk menjalankan pekerjaan Anda. Ya, itu tadi yang saya bilang. Maka Anda harus sering-seringlah datang ke meeting dan ke tempat training. Ya. Kemudian Anda juga harus punya mimpi ya, punya goal setting. Ya, goal setting Anda harus punya tujuan ya. Jadi tujuannya mau kemana nih? Nah, itu Anda harus buat ya sesimpel mungkin dan Anda harus komitmen kerjakan itu setiap hari ya. Kemudian selanjutnya, membangun kekuatan dalam diri itu Anda harus percaya dulu produknya ya. Benar nggak nih produk yang saya jual nih menjadi solusi ya. Kemudian percaya perusahaannya, percaya sistemnya, itu kekuatan Anda ketika Anda berjalan setiap hari ya. Nah, selanjutnya sebagai seorang sales marketing ya, apapun backgroundnya, baik Anda di perbankan, baik Anda di multi level, baik Anda di insurance atau di perusahaan lain, sebagai seorang sales marketing tentu saja Anda harus banyak belajar, terutama belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, dan Anda juga ambil pelajaran dari para senior. Itu penting ya, penting untuk pertumbuhan Anda di pekerjaan Anda. Dibanding Anda terlalu over PD, ya seolah-olah Anda bisa mengerjakan segalanya sendiri. Ya, padahal nasihat-nasihat itu penting untuk Anda. Nasihat dari senior, ya, nasihat-nasihat dari YouTube misalnya, nasihat-nasihat dari uh, teman Anda, ya. Dan Anda harus mau belajar dari itu, ya. Dan Anda juga harus mau rendahin diri bukan rendahin diri, merendahkan untuk menerima nasihat-nasihatnya, ya. Jangan Anda bisanya ngajarin tapi Anda nggak mau diajarin ya, itu hal yang negatif, hal yang buruk ya. Nah, selain itu juga ketika Anda mendapati keberhasilan ya, Anda juga harus ya berkenan untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan sesama kerja ya. Nah, selanjutnya nah, ini adalah penting ya. 3 keberanian utama yang wajib dimiliki sebagai seorang sales marketing. Ya, yang pertama adalah keberanian mental. Keberanian mental tuh gimana? Ya bodoh amat orang mau ngomong apa. Ya, bodoh amat. Alhamdulillah, bersyukur saya punya kerjaan. Itu mental. Ya, orang mau rendahin Anda, orang mau ya ngomongin Anda di belakang, Anda tahu itu, ya bodoh amat. Mentalnya harus kuat. Ya, dan Anda juga harus memiliki mental yang mental baja ya, untuk bisa ketemu orang-orang baru setiap hari ya, baik getokin rumah orang dari rumah ke rumah, baik getokin toko-toko, baik getokin kantor-kantor, itu mental baja. Anda harus melakukan apa yang tidak dilakukan orang kebanyakan. Orang kebanyakan menjadi seorang sales marketing tuh dia pergi dari kantor
hanya dia datang ke kantor hanya untuk absensi, kemudian dia pergi keluarnya entah kemana, ya entah kemana, atau dia keluar hanya ngukur jalan aja, pergi keluar ya muter-muter, pulang sore ke kantor absensi, lalu pulang ke rumah, dan itu dilakukan setiap hari dan hampir rata-rata seorang sales marketing itu seperti itu. Jangan lakukan hal itu, ya. Anda harus melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain jika Anda ingin berhasil, ya. Mentalnya memang harus kuat, ya. Apalagi ketika Anda ditolak, di reject, diusir misalnya, itu ya biasa aja, nggak usah baper gitu. Kedua, keberanian fisik. Anda juga harus benar-benar tangguh gitu. Misalnya ketika Anda mau ketemu orang, ya, dan situasinya hujan, ya Anda harus benar-benar berani datang gitu. Keberanian fisik artinya Anda harus siap pasang badan, ya. Anda jalan aja kan bisa pakai jas hujan. Justru disitulah orang bisa melihat kesungguhan. Calon klien Anda melihat, wow, hujan-hujan juga tetap datang. Itu profesional, itu bagus sekali. Selain itu, Anda juga harus uh, berani, ya, saat Anda ketemu calon prospek. Berbicara yang real, berbicara yang benar, keberanian verbal. Jangan Anda mentalnya udah bagus, mental fisiknya juga udah bagus, berani, tapi begitu ketemu orang juga Anda ngomongnya juga nggak jelas gitu, nggak ada keberanian untuk menawarkan satu produk. Malu-malu, datang ngobrol ngalir ngidul 2 jam, kemudian Anda pergi dan tidak menjual apapun, dan Anda tidak eh, menawarkan apapun, hanya seperti itu tidak ada keberanian verbal untuk menawarkan sebuah produk, dan itu banyak sekali sales marketing seperti itu, ya. Jadi datang 2 jam ngobrol pulang. Apa artinya? Anda seorang sales, Anda harus menjual produk, ya. Kemudian hukum alami di dunia penjualan, ya pastilah ya, setiap penjualan pasti ada penolakan, ya. Anda harus tahu itu, ketahui itu. Jadi dari setiap 10 orang yang Anda temui itu 9-nya nolak. Bisa jadi seperti itu. Bahkan 10-10-nya nolak, bisa jadi seperti itu. Tapi jelas-jelas di dalam dunia penjualan, ya, jika Anda ingin menemukan closing, ya Anda harus perbanyak ketemu orang, ya. Jika Anda ketemunya satu, closing rate-nya 10%, ya susah. Jika Anda ketemu 10, closing rate-nya 10, maka Anda pasti closing 10% artinya, ya. Nah, jika Anda closing rate semakin lama, kan seorang sales marketing semakin lama dia menjalani profesinya, semakin lama semakin diasah dan dia semakin pintar, semakin lihai, itu closing rate-nya naik dari 10%, ketemu 10 closing 1, ketemu 10 jadi closing 2 jadi 20%, ketemu 10 closing 3 jadi 30%, ketemu 10 closing 5 jadi 50%. Nah, semakin lama Anda menjalani profesi sales marketing, semakin Anda mendalami dan semakin Anda memahami karakter-karakter calon-calon buyer Anda. Oh, yang seperti ini harus diginiin. Oh, yang seperti ini harus diginiin, dan itu pasti akan seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dan hargai waktu, take action. Segala apa yang Anda pelajari akan sia-sia, percuma tanpa Anda take action. Ini pasti ya, semua pekerjaan pasti harus take action, ya. Dan ingat, terbatas tanpa Allah, ya, terbatas tanpa Tuhan. Ingat ya, setiap pekerjaan Anda harus libatkan Tuhan, karena tidak akan ada pembeli tanpa Tuhan atau tanpa Allah yang gerakan hatinya, ya. Sia-sia kita kerja keras tanpa kita libatkan Allah, ya. Jadi percaya kuasa Allah, kita akan dipertemukan dengan calon buyer yang baik, prospek-prospek yang baik, ya, dan diberikan closingan yang banyak, dan Anda harus banyak berdoa, ya. Nah, itu sharing saya kali ini. Kita akan sharing lagi di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, saya berharap Anda bisa meninggalkannya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi, dan itu juga yang akan membuat saya bisa membahasnya di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.